Oke, ulang coba. Ya, teman-teman, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor yang sangat telak, 7-0. Gol Timnas Indonesia diborong 4 gol oleh Hoki Caraka di menit 2, 15, 19, kemudian 45 plus 2. Kemudian Ronaldo Kuateh di menit 12, kemudian Arkan Fikri di menit 20, dan Alfrianto Niko di menit 61. Oke, Indonesia menang. Namun, sebelum kita membahas hasil pertandingan ini, ada yang ingin aku sampaikan terkait tentang statement Sintayong terhadap Timnas Indonesia U19 ini. Apa yang disampaikan beliau? Tentunya targetnya juara, itu sangat baik dan bisa jadi hal positif. Tetapi karena ini pemain masih muda, garis bawahi. Tetapi karena ini pemain masih muda dan setiap bulannya performa mereka bisa berubah. Memang seperti itu di usia segitu. Ini di tanggal 1 Juli 2022. Oke, nah statement ini ingin aku sampaikan ke supporter-supporter Indonesia, oknum-oknum supporter Indonesia, teman-teman, terkait tentang pasca match pertandingan pertama Indonesia menghadapi Vietnam. Oke, beberapa pemain Indonesia di pertandingan pertama Indonesia menghadapi Vietnam memang nggak sesuai dengan harapan. Namun ketika pemain tersebut nggak sesuai harapan, cacian, bulian, hinaan, makian nggak layak kita dengar untuk pemain yang masih berusia 17 tahun, 18 tahun, untuk mereka dengar. Oke, jadi for your information, teman-teman, aku ada beberapa kali bicara sama manajer dari tim Liga 1 Indonesia terkait tentang hinaan, cacian, makian. Kalau kritik, saran boleh menurut aku ya. Dan itu juga diakui oleh manajer tersebut. Aku bicara terkait tentang apa efek dari hinaan, cacian, bulian terhadap pemain, teman-teman, khususnya pemain muda. Ya, membuat pemain tersebut down, membuat nggak percaya diri, yang efeknya ke penampilan ketika pemain tersebut bermain, baik itu bersama timnas ataupun klub. Oke, kita juga bisa kita ambil contoh. Banyak loh beberapa waktu yang lalu, teman-teman, pemain kita di usia mudanya luar biasa penampilannya, namun sudah masuk usia 24, 25, udah usia matangnya lah, udah usia emas ya, malah berlabuh ke dunia entertainment. Nah, artinya statement yang disampaikan oleh Sintayong ini ada benarnya. Bukan adanya benarnya lagi pun, memang benar. Pasti ada mengalami perubahan dari bulan ke bulan karena mereka masih muda. Apalagi ini turnamen yang ya kelompok usia ya, teman-teman. Ya walaupun kalau kita sebagai supporter Indonesia kan kalau bisa menang terus. Tetapi kita lihatlah bagaimana progres daripada pemain-pemain Indonesia nanti, yang efeknya kan pemain-pemain yang tampil di AFF ini kan untuk ke Piala Dunia U20. Walaupun target yang disampaikan oleh Sintayong jelas ya, untuk juara. Poinnya stop. Kalau misalnya ada sesuatu pemain yang nggak bagus performanya, kritik, saran boleh. Tapi kalau ujaran kebencian, hate speech, makian, bulian, entah bahasa-bahasa apa lagi disampaikan ke pemain tersebut, itu nggak pantas sih menurut aku. Itu penting banget karena yang aku sampaikan tadi, efeknya nanti ke pemain itu sendiri ketika tampil bersama Timnas Indonesia. Oke, kita bicara Timnas Indonesia menghajar Brunei Darussalam, teman-teman. Kita lihat dulu dari formasi kedua tim. Nah, Indonesia di atas kertas gunakan pola 5-4-1 dari taktikalnya Indosiar ya, teman-teman. Kalau misal bertahan 5-4-1, attacking atau penyerang 3-4-3. Sama polanya dengan pola Indonesia ketika menghadapi Vietnam. Kemudian Brunei Darussalam menggunakan pola 4-2-3-1. Yang menarik menurut aku dari apa yang terjadi di situasi ini, perubahan yang dilakukan oleh Sintayong. Pertama, Marcelino dia letak di posisi kanan ataupun half space kanan ya, teman-teman. Nah, Marcelino ini diberi kebebasan untuk bergerak. Nah, kita ambil contoh, ada beberapa catatan yang aku buat, teman-teman. Ketika Indonesia melakukan fase build up yang kita sentuh di video Indonesia menghadapi Vietnam, dan itu menjadi PR bagi Indonesia, ada beberapa poin. Satu kali di menit 4, kemudian di menit 8, menit 10, menit 15, menit 18, menit 21, 28, 32, kemudian 34, 39, dan banyak lagi ya, teman-teman. Marcelino Ferdinand menjadi sosok yang ikut membangun serangan. Nah, jadi kan fase build up dari bawah nih Indonesia. Nah, Marcelino itu turun ke bawah.
Nah, ketika Marcelino turun ke bawah, Kakang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marcelino. Jadi ketika fase build up Indonesia, Marcelino itu yang memiliki peran untuk mendistribusikan, baik itu ke kiri, baik itu ke kanan. Ditopang tentunya oleh Arkan sama Rafli. Nah, jadi ada Marcelino, Arkan, sama Rafli. Nah, jadi kan ada 3 pemain yang ikut, yang rapat jaraknya ketika Indonesia membangun serangan, teman-teman. Nah, dan itu membuat pullback kiri dari Brunei Darussalam yang harusnya menjaga posisi Marcelino, dia kadang-kadang ketarik tuh ke posisi Marcelino, keluar dia dari posisi pullback kiri dari Brunei Darussalam. Nah, ketika keluar dari posisi pullback kiri Brunei Darussalam, mengikuti beberapa momentum pergerakan Marcelino, di situ dihajar oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Contohnya case-nya winger Indonesia, yaitu Kakang. Nah, wingback dari Indonesia, Kakang yang melakukan overlap, yang menerima umpan-umpan dari belakang ketika fase build up Indonesia yang sudah membaik. Nah, poinnya bahwa Indonesia fase build up-nya khususnya di babak pertama ya teman-teman, khususnya di babak pertama sudah mending baik, udah terperbaiki daripada Indonesia menghadapi Vietnam di pertandingan sebelumnya. Nah, memang kalau kita bicara di babak kedua, Indonesia mengalami penurunan dari sisi gaya permainan. Setelah dikeluarkannya Marcelino, kemudian Ronaldo, teman-teman, itu udah terasa perbedaan yang sangat kentara, khususnya Marcelino Ferdinand. Artinya, Marcelino Ferdinand ini sebagai pembeda. Seperti aku bilang video sebelumnya, di pertandingan Indonesia-Vietnam, Indonesia-Brunei Darussalam. Dengan holding the ball-nya, cara dia memberikan bola, cara dia mengontrol bola, pemain-pemain sekitarnya ikut juga melakukan penampilan yang terbaik. Oke, sampai situ clear ya teman-teman ya. Kemudian yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa Indonesia kalau misalnya menggunakan 3-4-3 pada saat menyerang, kan yang harus menjadi kunci itu lumrahnya ya, wingback kanan, wingback kiri. Nah, khususnya yang kita bahas kemarin masalah wingback ini diperbaiki. Kakang lebih attacking-nya bagus banget. Kemudian di sisi kiri teman-teman, Subhan diganti oleh Tata. Oke juga dari sisi attacking. Kan jadi kerasa kan efek dari wingback itu ada terhadap penyerangan timnas Indonesia. Sedangkan Ronaldo atau Marcelino kemudian selanjutnya diganti Ferdiansah, teman-teman, bermain lebih ke half space. Nah, jadi ketika penyerangan sudah masuk di final third, kan kembali aku sampaikan, unggul jumlah pemain di lini belakang dari Brunei Darussalam. 5 pemain Indonesia, di wingbacknya ada Kakang, Marcelino, Hoki di tengah, kemudian Ronaldo di kiri ada Tata, menghadapi 4 back dari Brunei Darussalam. Ketika bertahan kan mereka awal-awal menggunakan 4 back, dan itu dihajar oleh pemain-pemain Indonesia. Baik itu di fase build up overload, jumlah pemain yang banyak, kemudian di lini depan pada saat attacking jumlah pemain yang banyak. Di sisi lain, sekali lagi permainan switch play yang dilakukan Marcelino ke kiri, ke kanan, itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang 4 gol yang dicetak oleh Hoki Caraka, ini aku apresiasi teman-teman. Nah, ini kembali statement yang disampaikan oleh Sintayong, kita mention bahwa setiap pemain ini karena usianya segini pasti berubah-ubah setiap bulan. Nah, for your information teman-teman, Hoki Caraka ini awalnya sebelum dia menjadi striker ya, dia ini seorang back. Kemudian dilihatlah dia potensinya kayaknya lebih cocok nih dipindahkan ke posisi striker. Nah, artinya sekali lagi teman-teman, udah kalau misalnya usia segini, nggak usah lah membuli, mengejek, menghina, mencaci maki. Kalau misalnya kritik, saran, aku sekali lagi menyampaikan boleh-boleh aja. Karena mereka ini akan mengalami proses pencarian bagaimana mereka akan menemukan performa terbaik mereka. Dan jangan juga terlalu diberikan tekanan, karena mereka akan tidak bisa mengeluarkan kemampuan yang luar biasa teman-teman. Nah, di babak kedua secara khusus teman-teman, Indonesia mengalami penurunan. Kembali passing akurasi nggak sempurna, inkonsisten ya, kadang bagus kadang enggak passing akurasinya. Kemudian gaya permainan hilang. Kemudian beberapa peluang yang harus bisa dikonversikan untuk menjadi gol, finishing nggak sempurna. Dan itu terjadi dan nggak bisa Indonesia menambahkan gol dari 7 ke 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke, kita harapkan Indonesia di pertandingan selanjutnya menghadapi Thailand teman-teman
semoga memberikan hasil yang terbaik. Karena teman-teman, aku melakukan komunikasi sama pelatih Thailand U19. Ini pujian lagi ya, ala-ala Thailand juga pelatih-pelatih, baik itu senior ataupun timnas juniornya. Dikatakan oleh pelatih timnas Thailand, Indonesia ini luar biasa, amazing komposisi squad teman-teman. Itu yang dilihat oleh timnas dari Thailand. Sedangkan timnas Thailand disampaikan bahwa lebih bermain lepas gitu aja. Maksudnya lepas, nggak terlalu memasang target harus juara. Yang penting bermain menampilkan hasil yang terbaik. Dan kalau kita lihat, Thailand juga beberapa pertandingan ini kan ya mengalami grafik yang cukup meningkat ya dari sisi permainan. Ya, efeknya apa? Tekanan kan nggak mereka dapat. Apalagi pemain-pemain muda ini kok tekanan diberikan harus inilah, harus itulah. Pasti akan tidak menunjukkan performa yang terbaik. Intinya harus balance teman-teman. Oke lah ya, mungkin sampai sini aja. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.